Halo sahabat info budidaya, kali ini kita akan membahas tentang budidaya lobster air tawar dari awal supaya budidayanya sukses. Tapi sebelum itu, bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe, share, like, and comment ya. Lobster selama ini terkenal sebagai salah satu bahan makanan yang mahal. Selain memiliki cita rasa yang nikmat, makanan yang satu ini juga memberikan gengsi tersendiri pada orang yang mengkonsumsinya. Lobster merupakan salah satu jenis hewan dalam kelompok udang-udangan. Masih minimnya jumlah pembudidaya serta tingginya permintaan pasar membuat usaha budidaya lobster air tawar menjadi usaha dengan potensi ekonomi yang sangat menjanjikan. Wilayah Indonesia yang beriklim tropis memiliki prospek yang sangat besar untuk budidaya lobster air tawar ini, sebab dengan kondisi iklim yang hangat akan sangat menunjang bagi produktivitas telur lobster air tawar. Peluang usaha budidaya hewan yang satu ini bisa dikatakan sangat menguntungkan dan menjanjikan. Banyak orang yang mencari lobster air tawar, baik untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga maupun untuk berbagai usaha kuliner. Setiap tahunnya, permintaan lobster terus meningkat berbarengan dengan harganya yang selangit. Maka tidak heran jika budidaya lobster air tawar makin digemari masyarakat. Usaha budidaya lobster air tawar merupakan salah satu usaha budidaya yang terbilang cukup mudah untuk dilakukan, karena metode perawatannya tidak rumit, biaya pakan murah, dan pasarnya sangat terbuka luas. Untuk memulai bisnis ini pun tidak memerlukan lahan yang relatif terlalu besar, bahkan bisa dilakukan di rumah dengan modal yang tidak terlalu besar. Bagi Anda yang tertarik dengan usaha budidaya lobster ini, tonton video ini sampai akhir ya, karena akan kita bahas keseluruhan proses dan tahapan budidayanya. 1. Menyiapkan kolam lobster. Tempat untuk budidaya lobster air tawar bisa dibuat dengan menggunakan media akuarium atau kolam dengan ukuran 200 x 200 x 50 cm untuk burayak atau bayi lobster dengan satu indukan, atau ukuran 2 x 1 x 0,5 meter untuk 1000 ekor bibit lobster. Pastikan bahwa kolam telah terbebas dari zat-zat pencemar air. Sebaiknya kolam dibangun di tempat yang sejuk, seperti di bawah pohon atau tempat tertutup. Air untuk budidaya lobster juga harus kaya akan oksigen, sehingga harus dipasang aerator atau pompa untuk sirkulasi air dari satu kolam ke kolam lainnya. Di samping itu, di dalam kolam juga perlu disediakan tempat untuk lobster bersembunyi, bisa menggunakan pipa paralon. Lobster termasuk hewan kanibal, sehingga memiliki kecenderungan untuk memangsa sesamanya. Terlebih lagi ketika lobster sedang mengalami masa pergantian kulit atau molting. Biasanya lobster tersebut akan mengeluarkan aroma khusus yang dapat mengundang lobster lain untuk memangsanya. Oleh karena itulah, perlu disediakan tempat untuk bersembunyi. Bisa menggunakan potongan-potongan pipa yang disusun, atau bisa dengan bata ekspos atau bata bolong. 2. Kolam media pemijahan. Untuk budidaya lobster air tawar, peternak tidak diwajibkan untuk membangun sebuah media tertentu. Medianya bisa beragam, mulai dari kolam plastik, fiber, semen, sampai tanah. Sebelum meletakkan indukan lobster, kolam wajib dibersihkan dan dikeringkan terlebih dahulu. Pastikan ukuran media kolam pembenihan minimal 100 x 50 x 20 cm. 3. Proses pemijahan.
Langkah berikutnya dalam budidaya lobster air tawar adalah pemijahan atau mengkawinkan kedua induk. Caranya dengan menggabungkan induk betina dan induk jantan di dalam satu kolam. Dalam satu media pembenihan bisa dimasukkan sekitar 5 lobster betina dan 3 lobster jantan. Dalam proses ini kita harus menyediakan lebih dari 2 induk jantan, karena induk betina yang akan memilih pasangannya. Apabila gagal memilih satu lobster jantan, ia akan berpindah ke lobster lainnya. Selanjutnya, letakkan 8 pipa paralon dengan diameter 2 inci dan panjang 20 cm. Tunggu proses pembuahan dan pembibitan sampai 2 minggu. Minggu ketiga lobster betina akan bertelur. Lobster betina ini akan mengeluarkan telur dari lubang pangkal kaki ketiga, lalu turun ke abdomennya. Saat proses ini terjadi, jangan heran jika lobster betina menghindari lobster jantan, karena mereka akan membutuhkan ruang untuk bergerak dan bertelur. Telur-telur lobster itu akan terus menempel di permukaan luar perut si induknya hingga mereka menetas menjadi lobster-lobster kecil. 4. Proses pembesaran. Untuk proses pembesaran lobster air tawar, peternak bisa memilih 2 cara, yaitu media akuarium atau kolam terbuka. Sebelum menyimpan bayi lobster di dalam akuarium atau kolam terbuka, pastikan kedua medianya sudah dibersihkan dan dikeringkan, sehingga tidak terkontaminasi dari zat beracun. Zat beracun yang mengkontaminasi media pembesaran lobster bisa mengakibatkan cacat atau bahkan kematian. Agar budidaya lobster lancar dengan hasil yang menguntungkan, peternak harus memastikan pH air berada pada 7-8 dengan kadar oksigen 4 ppm dan suhu air 26-30 derajat Celcius. Untuk media kolam, isi air seminggu sebelum bibit dilepaskan ke dalamnya untuk menetralisir kuman dan kotoran. Untuk media satu ini, pilihlah bibit yang berukuran 1-2 inci. Bayi-bayi lobster di dalam kolam terpal dapat tumbuh hingga sebesar 10-12 ekor per kilogram. Sebagai sumber oksigen, jangan lupa memasang kincir atau aerator gelembung udara. Sedangkan untuk media akuarium dibutuhkan sekitar 100 x 50 x 30 cm. Dengan ukuran sebesar ini, akuarium dapat menampung sebanyak 3 lobster indukan. Jumlah air di dalam akuarium juga perlu diperhatikan. Isi sekitar 15-20 cm dari dasar akuarium untuk mendukung pertumbuhan lobster yang maksimal. Lima, pemberian pakan. Ketika lobster ternakan sudah melalui proses pembenihan dan pertumbuhan, saatnya para peternak belajar memberikan pakan. Lobster wajib diberi pakan sebanyak 2 kali sehari, tepatnya pada pagi hari dan sore hari. Peternak bisa memilih jenis pakan untuk lobster. Semuanya dapat dibeli di toko pemancing asalkan penuh nutrisi. Pelet yang dibeli di toko memancing biasanya lebih murah, namun tidak kalah kualitasnya dari pakan yang dibeli di produsen khusus budidaya lobster. Pakan alternatif yang bisa diberikan untuk lobster air tawar adalah kacang-kacangan, jagung basah parut, ketela pohon parut, dan sayuran yang sudah direbus seperti timun dan toge. Untuk para peternak yang menggunakan media kolam tanah, nutrisi juga dapat dari plankton dan tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di dalam kolam. Memberikan asupan nutrisi secara alami seperti di atas akan memotong modal awal ternak lobster, karena peternak tidak harus lagi membeli nutrisi khusus dari pabrik-pabrik tertentu.
Jangan lupa merawat bayi-bayi lobster yang baru menetas dengan membedakan pakan mereka. Sayuran dan umbi-umbian hanya diberikan pada lobster dewasa, sedangkan untuk bayi-bayi lobster tidak diberikan karena susah dicerna. Berikan cacing sutra atau cacing beku dalam bentuk kubik. Dosis pemberian makan berjumlah 25% ketika pagi dan 75% untuk sore hari. Presentase porsi makan juga disesuaikan dengan berat anakan lobster tersebut, setidaknya 3% dari berat badan lobster ternak. Tujuh, masa panen. Langkah terakhir dalam ternak lobster adalah musim panen. Lobster bisa diambil dari kolam atau akuarium setelah usianya minimal 6-8 bulan. Pada usia ini, berat lobster akan mencapai 11-13 ekor per kilogramnya. Berat yang cukup untuk dijual dan dikonsumsi langsung oleh para konsumen. Semakin besar lobster yang dijual, harganya akan semakin mahal. Jadi, bijak-bijak dalam memilih lobster mana yang akan dijual ya. Nah, itu dia tentang budidaya lobster. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment ya.